Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua kelas 6 yang berbahagia, marilah sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa sejenak, memohon kepada Tuhan agar kita selalu diberi keselamatan, kemudian diberi kemudahan dalam kita belajar menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan belajar kali ini kita akan mulai pembelajaran di tahun ajaran yang baru, yaitu tahun 2021-2022. Sebelumnya mari kita ungkapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi keselamatan, sehingga dalam situasi pandemi ini kita masih bisa bertatap muka, belajar bersama di kelas 6 ini. Anakku semua yang berbahagia, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru akan menyampaikan pesan kepada kalian bahwasanya hidup kita ini masih dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa wabah pandemi COVID-19, yang mana berdasarkan data statistik ini sangat berbahaya, mudah penularannya, dan bisa fatal akibatnya manakala kita terkena virus tersebut. Untuk itu anak-anak, kita diwajibkan untuk berusaha. Kita tidak boleh takut, tidak usah khawatir, namun kita juga jangan menantang. Kita diwajibkan untuk berusaha, berikhtiar, agar bagaimana caranya pandemi ini atau virus ini segera berakhir atau segera pergi. Mungkin bisa kalian lakukan dengan cara menjaga jarak, selalu menggunakan masker, dan yang penting juga selalu cuci tangan menggunakan sabun setelah kalian menyentuh sesuatu atau bersentuhan dengan siapapun. Kalau bisa langsung mencuci tangan dengan sabun, karena virus tersebut insya Allah bisa mati dengan sabun apapun. Untuk itu sekali lagi juga sebagai pendidikan karakter untuk kalian, terapkan hidup disiplin dalam waktu, disiplin dalam menjaga diri, kemudian juga disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Kalau orang yang disiplin, insya Allah akan berhasil, akan sukses. Diikuti dengan ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah apa yang akan kita harapkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku semuanya, pada tahun pembelajaran yang baru ini, kalian punya kelas 6 yang baru. Nanti untuk 1 tahun ke depan, Pak Guru yang akan membimbing kalian atau sebagai pendamping belajar kalian. Nanti kita akan belajar bersama-sama
untuk menyampaikan ilmu Pak Guru ya. Kemudian kamu menerima ilmu di kelas 6 ini. Nanti mohon ikuti dengan baik, harus disiplin, tertib, aturan, insya Allah nanti akan berhasil. Untuk pembelajaran yang pertama di hari keempat ini, tahun pembelajaran yang baru, kita akan coba belajar menggunakan media ini, video ini. Nanti kalian persiapkan juga, setelah Pak Guru nanti video kirimkan ini, kalian buka. Kemudian sebelum membuka HP-nya, kalian siapkan buku paket yang sudah Pak Guru pinjamkan. Kemudian siapkan juga buku tulis. Manakala ada teman kalian atau salah satu dari kalian yang tidak bisa mengakses HP atau tidak mempunyai media HP, bisa bergabung dengan temannya. Silakan, tidak apa-apa, sambil belajar bersama ya, nanti akan mempermudah kita dalam belajar. Ini sementara Pak Guru kirimkan video pembelajaran, kemudian selanjutnya nanti metode belajar yang akan kita gunakan bisa seperti ini, bisa nanti kita langsung online, tatap muka langsung menggunakan aplikasi Google Meet maupun Zoom. Kemarin sudah Pak Guru sampaikan, kalian untuk tak suruh mendownload Meet atau Zoom, kemudian menginstalnya di HP. Insya Allah semuanya sudah. Dan manakala ada yang kesulitan, sekali lagi silakan bergabung dengan temannya, tidak apa-apa. Anak-anak yang berbahagia, di kelas 6 ini yang baru ada 39 anak. Nanti mudah-mudahan kita bisa segera tatap muka, segera bisa bertemu, belajar bersama. Namun karena situasi masih seperti ini, kita diharuskan tetap belajar walaupun metodenya jarak jauh atau daring. Tidak ada masalah, yang penting niatan kalian, niatan kita untuk belajar pasti akan bisa ya. Kemudian kalau hari masuk sekolah efektif setiap hari, kamu juga biasakan seperti saat kamu masuk sekolah. Bangun pagi, siap-siap, makan, sarapan, ganti baju dan sebagainya. Pukul 7 kamu sudah siap dengan sudah mandi, sudah berpakaian rapi. Kamu mengambil tempat di mana, di ruang tamu boleh, di tempat yang nyaman buat kamu untuk belajar atau gabung dengan temannya juga boleh. Kemudian persiapan HP, kemudian buku dan alat tulis lainnya. Nanti kalau Pak Guru mulai pembelajaran, kalian sudah siap. Oke, artinya penerapannya kalian tidak terus ini tidak berangkat sekolah terus bangunnya siang, nanti buka videonya siang, jangan. Kalau bisa tetap disiplin, berangkat persiapan pagi, kemudian jam 7 seperti layaknya sekolah normal biasa gitu anak-anak ya. Untuk bisa dimengerti, insya Allah nanti kalau kalian mengikuti dengan baik pasti akan berhasil dengan baik. Untuk pembelajaran yang pertama ini, kalian kemarin sudah tak kirimkan link melalui aplikasi Google Form data kalian yang nanti akan Pak Guru pergunakan untuk absensi. Nanti Pak Guru susun berdasarkan abjad. Kemarin masih ada satu anak yang belum mengirimkan. Itu mohon bantuan kalian semua. Teman kalian itu siapa? Mungkin kalian
tahu, mohon diberitahu. Kalau mungkin kalian bisa bekerja sama juga bagus, diajak temanmu itu yang sampai sekarang belum komunikasi, karena memang kemarin juga mungkin keadaan tidak ada alat komunikasi HP jadi kesulitan. Mohon nanti yang dekat bisa disampaikan ya. Kemarin sudah Pak Guru sampaikan ke teman kalian beberapa, siapa yang tidak bisa mengakses HP untuk diberitahu. Mungkin itu sebagai awalan dari Pak Guru untuk memulai pembelajaran. Kita akan mulai pembelajaran pertama, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Sub tema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Nah ini tema 1, selamatkan makhluk hidup. Nanti sub temanya tumbuhan sahabatku, kemudian pembelajaran 1. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru sampaikan tujuan daripada pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nanti sebelum itu, fokus dari pembelajaran kita itu untuk subtema 1 pembelajaran 1, yaitu bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Jadi nanti fokusnya kita akan belajar itu bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Adapun tujuan pembelajaran, awas kalian cermati, penting, nanti akan bermanfaat. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita nanti setelah kalian membaca teks tentang perkembangbiakan jagung di bukumu, nanti bisa dibuka ya, itu kamu diharapkan mampu menemukan ide pokok atau informasi penting, kemudian setelah itu menyajikan dalam bentuk diagram ya. Membaca teks, kemudian kamu menemukan informasi penting atau ide pokoknya, kemudian kamu sajikan dalam diagram. Kemudian yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan tersebut, nanti kamu harus mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Artinya gini, nanti kamu membaca teks itu terdiri dari beberapa paragraf, kamu baca teksnya, dari masing-masing paragraf itu nanti ketemu ide pokok. Nah, setelah ketemu ide pokok ya, kamu tidak usah membaca lagi. Ide pokok itu kamu kembangkan sendiri ya, kamu kembangkan sendiri menjadi sebuah paragraf, sebuah tulisan, satu paragraf gitu ya. Kemudian yang ketiga, nanti kalian mengamati gambar bunga, ada di situ, kalian amati bunga tersebut. Kemudian kamu diharapkan mampu mengidentifikasi itu mencari bagaimana perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuat dan manfaatnya. Jadi nanti kamu mengamati bunga, kemudian kamu bisa mencari tahu perkembangbiakan generatif, kemudian mengetahui juga manfaatnya. Ya, ini nanti kamu benar sungguh-sungguh nanti kamu bisa. Kemudian setelah itu kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi, nanti kalian harus bisa melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Jadi setelah mengamati bunga, kemudian mengidentifikasi, kamu diskusikan dengan temanmu ya. Setelah kamu diskusikan, kamu laporkan hasilnya. Apa itu perkembangbiakan generatif, ciri-cirinya, contoh bunganya ya, kemudian manfaatnya. Bisa dipelajari nanti.
itu yang fokus IPA. Kemudian yang fokus IPS nanti ada teks bacaan tentang ASEAN dan kehidupan sosial budaya di negara-negara ASEAN. Kemudian kamu diharapkan mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN. Jadi nanti kamu mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait dengan kondisi geografis ya dengan benar. Kemudian kamu diskusikan. Setelah menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN, kamu diskusikan dengan temanmu. Setelah itu kamu harus mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari 2 negara tersebut. Jadi tadi menyebutkan kehidupan sosial 2 negara, kemudian perbedaan dari 2 negara tersebut kamu harus bisa menyebutkan melalui diagram Venn. Diagram Venn nanti kita bisa lihat di buku siswa kalian. Itu tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti kalian sungguh-sungguh mengikuti pelajaran, mempelajari buku pelajaran yang tujuan akhirnya nanti kamu harus bisa tadi yang Pak Guru sampaikan 1 sampai 6 itu. Ini kira-kira. Itu anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pembelajaran kita dengan melihat buku kalian, buku tema 1 kalian. Dah ini Pak Guru sampaikan dari sini. Nah ini pembelajaran 1 tumbuhan sahabatku. Yang anak-anak perhatikan, kalian amati gambar. Amati gambar ya. Tumbuhan, ada hewan, ada anak-anak, manusia ini hewan, ada manusia ini sedang apa, kamu amati. Di bukumu juga ada, bisa kamu lihat sendiri, sudah kalian amati ya. Kemudian nih Mas, langsung tugas siapkan buku kalian ini. Sudah mengamati ini, tumbuhan besar, ini rumput juga tumbuhan. Ini Pak Tani menyemprot padi juga tumbuhan. Ini ada hewan kecil, hewan manusia ya. Nah, siapkan buku. Sekarang ditulis di buku. Setelah mengamati gambar ini, kamu bisa lihat lagi nanti di bukumu. Nah, sekarang buat 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Perlu kalian ingat lagi, untuk membuat pertanyaan itu kamu harus gunakan kata tanya yang sudah kalian pelajari terdahulu. Ada bisa menggunakan kata tanya siapa, kemudian bisa menggunakan apa, bisa menggunakan bagaimana, bisa menggunakan kapan, di mana, kemana. Buat milih 2 pertanyaan kamu buat di sini tentang gambar yang kamu amati ini. Nih, contoh Pak Guru contohkan ya. Ini kan ada tumbuhan, ya kan? Ini tumbuhan. Aku contohkan 1 ya, tapi jangan ditiru, nanti kamu cari sendiri. Apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Nih, Bang. 1 saja, karena buatnya 2 ya kamu contohnya 1, nanti kamu cari sendiri, tak contohkan 1 itu ya. Kemudian setelah jawabannya pertanyaannya kalian buat 2 itu, nanti kesimpulannya ini ya. Ini kamu buat pertanyaan dulu, ditulis di buku 2 pertanyaan. Setelah kamu simpulkan, kamu diskusikan atau pikir sendiri, ini dapat disimpulkan ternyata tumbuhan sangat bermanfaat bagi hewan,
bagi manusia, atau tumbuhan ini bisa bermanfaat bagi makhluk hidup lain, atau bisa bermanfaat bagi manusia, bagi hewan. Artinya tumbuhan juga bisa menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Ini kesimpulannya. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Artinya manusia makan juga berasal dari tumbuhan, nasi yang kita makan berasal dari tumbuhan, hewan ya, kita makan ikan, hewan makannya dari tumbuhan makanannya. Kalau tidak ada tumbuhan, kita tidak bisa makan, hewan tidak bisa makan, kita mau makan apa? Artinya tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, atau istilahnya bisa dikatakan tumbuhan ini sebagai produsen atau menghasilkan makanan. Bisa dimengerti? Nah, kemudian setelah mengetahui kesimpulan dari gambar tadi bahwa tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup, ya, manfaatnya, kemudian nanti kamu bisa mencari tahu, kamu bisa belajar tentang bagaimana perkembangbiakan tumbuhan. Tadi kan tumbuhan itu kan sangat bermanfaat bagi kita, bagi manusia, bagi kehidupan makhluk hidup. Makanya makhluk hidup seperti kita manusia perlu mengetahui, mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Apa tujuannya? Agar kita bisa melestarikan tumbuhan. Kalau tidak ada yang melestarikan, tumbuhannya punah, habis, kita mau makan apa? Itu kan. Nah, itu ya. Nanti kita pelajari perkembangbiakan tumbuhan. Baik, kemudian anak-anak, sekarang kita akan latihan membaca. Akan berlatih membaca. Berlatih membaca bacaan yang ada di buku kalian. Kita berlatih membaca bukan berarti latihan membaca seperti kelas 1 dulu. Latihan membaca ndak, kamu disuruh membaca. Ayo membaca. Bacaan tersebut judulnya, bisa kalian lihat, bagaimana jagung berkembang biak. Silakan kalian baca sendiri. Pak Guru beri waktu 5 menit untuk membaca bacaan berjudul bagaimana jagung berkembang biak. Ya, di bukumu ada. Silakan dibaca 5 menit. Oke, setelah kalian membaca, ayo kalian cermati lagi ya.
kalian cermati lagi bacaan tersebut, kita cermati bersama. Dari bacaan yang kalian baca tadi, bagaimana jagung berkembang biak, itu terdiri dari berapa paragraf? Udah berapa paragraf? 5. Ini yang pertama, paragraf 1. Ini menjorok ke dalam, ini berarti ini ciri-ciri paragraf. Ini paragraf baru, ini menjorok ke dalam, ini di sini, kemudian ini menjorok ke dalam, itu namanya satu paragraf ya. Kemudian yang kedua menjorok lagi, ini satu paragraf ini ya, ini menjorok lagi satu paragraf, menjorok lagi satu paragraf, menjorok lagi satu paragraf. Nah, berarti kalau kalian akan menghitung jumlah paragraf dalam satu bacaan, kamu tinggal lihat saja yang menjorok ke dalam ini, dihitung 1 ya kan, 1 ini ya, 1 menjorok ke dalam ini yo. Kemudian 2 menjorok ke dalam ini, 3, kemudian 4, kemudian 5. Berarti bacaan bagaimana jagung berkembang biak terdiri dari 5 paragraf. Oke, 5 paragraf. Kalian bisa membaca kan? Setelah kalian membaca dari masing-masing paragraf, kalian tadi diharapkan untuk bisa menemukan ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul bagaimana jagung berkembang biak dengan mengisi diagram ini ya. Mencari ide pokok dan informasi penting, silakan tulis di buku, mencari ide pokok dan informasi penting dalam setiap paragraf. Tulis ini paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Ide pokok dan informasi penting. Bagaimana cara mencarinya? Pak Guru beri contoh 1 ya, dari paragraf 1. Nanti paragraf 2 dan seterusnya kamu buat sendiri, tidak usah dibuat bunder-bunder seperti ini. Tulis di buku kamu, judulnya mencari ide pokok dan informasi penting, bawahnya paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, seperti itu ya. Tidak usah dibuat bunder-bunder seperti ini ya. Pak Guru beri contoh mencari ide pokok dan informasi atau informasi penting dari paragraf 1. Nah ini oke, perhatikan. Dalam sebuah paragraf atau setiap paragraf itu nanti ada bagian atau isi dari paragraf tersebut. Bagian dari paragraf tersebut itu ada yang disebut kalimat utama atau kalimat pokok atau pikiran pokok. Kemudian ada kalimat penjelas, kemudian ada simpulan, ada ide pokok. Ulangi lagi, dalam setiap paragraf itu ada kalimat utama atau kalimat pokok atau pikiran pokok, kemudian ada kalimat penjelas, kemudian ada simpulan, kemudian ada ide pokok. Nah, yang kalian nanti akan cari itu ide pokok atau informasi penting sama. Jadi begini caranya. Untuk mencari ide pokok atau informasi penting, itu kamu harus temukan dulu yang namanya kalimat pokok atau kalimat utama.
ya. Nah, tentunya kalian bingung, lah mencarinya di mana kalimat pokok itu? Untuk mencari kalimat pokok, kalian harus tahu apa definisi atau arti atau pengertian kalimat pokok. Kalimat pokok adalah, dalam sebuah paragraf, kalimat pokok itu adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat yang lain, ya. Kalimat yang dijelaskan oleh kalimat yang lain. Contoh, paragraf ini ada kalimat pokoknya berada di awal paragraf ini. Ini kalimat pokok. Kemudian dijelaskan kalimat pokoknya ini, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Ini kalimat pokok ini, atau inti, atau kalimat utama. Sudah dijelaskan di Indonesia penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat. Ini dijelaskan. Nah, ini kalimat penjelas ini. Ini kalimat penjelas. Ya. Nah, berarti kalimat pokoknya ada di awal paragraf. Ya. Nah, setelah ketemu kalimat utama atau kalimat pokok ini, baru kita cari ide pokok. Karena apa? Ide pokok itu berada pada kalimat utama ini. Dan nanti di sini di kalimat utama ini akan ketemu ide pokok atau informasi penting atau apa yang dijelaskan dalam paragraf ini, yang paling penting dalam paragraf ini itu ide pokok. Ulangi, mencari ide pokok, kamu cari kalimat utama dulu nih. Setelah ketemu, ide pokoknya ada di dalam sini. Tidak harus sama dengan kalimat utama, pendek boleh, ide pokok itu pendek boleh. Contoh ini ya, ini sudah ketemu kalimat utama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Kalau kita ambil ide pokoknya, ini begini boleh, jagung salah satu tanaman makanan pokok. Wes sudah. Jagung merupakan tanaman makanan pokok boleh, atau jagung salah satu bahan makanan pokok di Indonesia boleh. Berarti ide pokok itu boleh kalimatnya sepenting ono neng jerone kalimat utama ini. Itu ide pokok. Boleh, jagung salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok boleh. Jagung merupakan salah satu tanaman yang ada di Indonesia boleh. Jagung salah satu tanaman pokok di berbagai negara boleh. Yang penting di dalam ini ide pokoknya kamu cari. Oke, sudah jelas? Bisa dimengerti? Nih contoh, Pak Guru contoh paragraf 1 ya. Nanti kalian tulis di bukumu ide pokoknya paragraf 1, ide pokoknya tadi yang sudah Pak Guru sampaikan. Sekarang kalian buat sendiri paragraf 2, ide pokoknya apa, paragraf 3 ide pokoknya apa, dan seterusnya. Tulis di buku. Nulisnya ndak usah dibuat paragraf seperti lingkaran-lingkaran seperti ini, ndak usah.
Tulislah ide pokok dan informasi penting. Tidak usah dibuat bunder-bunder seperti ini, tidak usah. Paragraf 1 tulis bawahnya ide pokoknya apa. Paragraf 2 tulis ide pokoknya apa. Oke, bisa dimengerti. Nah, setelah ini ya kamu kerjakan. Ini kita lanjutkan dulu di tugas lagi ya. Kamu nanti setelah ini kalian kerjakan. Kemudian kalian sudah nanti menemukan ide pokok atau informasi penting dari masing-masing paragraf. Nanti kalian tulis, insya Allah bisa. Oke ya. Tuh, sekarang kita lanjutkan, fokus ke mengamati tadi berdasarkan yang kita pelajari di atas tentang tumbuhan. Kita akan mengamati tentang perkembangbiakan. Oke. Sebelumnya Pak Guru sampaikan dulu bahwa perkembangbiakan itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Di ciri makhluk hidup itu ada 8 kalau tidak salah. Salah satunya perkembangbiakan. Dia bernafas, makan, minum, kemudian peka terhadap perangsang, ya, dengan melakukan pertumbuhan, kemudian berkembang biak. Itu salah satu dari ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu sama saja, hewan, tumbuhan, manusia itu makhluk hidup, berarti sama. Hewan yo melakukan perkembangbiakan, manusia yo melakukan perkembangbiakan, tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan, karena semuanya makhluk hidup. Dan berkembang biak itu adalah salah satu ciri makhluk hidup. Berarti makhluk hidup itu pasti melakukan perkembangbiakan. Oke. Nah, tapi fokus pembelajaran kita itu ada di tumbuhan. Kita akan mengamati, kemudian mencari tahu apa yang dinamakan perkembangbiakan. Perkembangbiakan yang akan kita pelajari di sini adalah perkembangbiakan secara generatif, atau istilahnya dimudahkan dengan cara melalui perkawinan. Oke, itu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan dilakukan dengan cara perkawinan. Lu kok dengan cara perkawinan? Apakah tumbuhan juga bisa melakukan perkawinan? Bisa. Makhluk hidup itu sama, mempunyai alat untuk melakukan perkawinan. Manusia jelas, hewan jelas, tumbuhan juga mempunyai alat perkembangbiakan untuk melakukan perkawinan. Oke, kita amati dulu gambar bunga ini, gambar bunga ya. Gambar bunga ini bagian-bagian bunga ini terdiri dari bagian-bagian. Silakan kalian cermati, bisa dilihat di buku kamu. Mahkota, ini mahkota bunga, kemudian benang sari, kelopak, bakal biji, dasar bunga. Lah ini kepala sari, tangkai sari, kepala petik, tangkai petik. Ini yang dinamakan alat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu kepala sari atau benang sari dan putik. Kepala sari atau benang sari itu adalah alat perkembangbiakan jantan. Kalau putik itu perkembangbiakan betina. Kalian mungkin sedikit tahu bagaimana cara perkawinan untuk perkembangbiakan. Itu bertemunya antara jantan dan betina. Pada tumbuhan juga sama, namun istilah atau namanya berbeda. Pada tumbuhan kepala sari atau benang sari istilahnya itu adalah yang perkembangbiakan atau alat perkembangbiakan jantan. Kalau putik itu adalah alat perkembangbiakan
betina. Oke. Nah, dari sini perkembangbiakan generatif atau secara kawin ya terjadi melalui proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan dan pembuahan? Penyerbukan itu cara kawinnya atau cara bertemunya antara jantan dan betina. Perkembangbiakan jantan dan betina itu bertemu, namanya penyerbukan. Was, cermati dulu, ingat-ingat. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin itu terjadi melalui proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses perkawinan di mana perkembangbiakan jantan atau benang sari itu akan bertemu dengan alat perkembangbiakan betina atau kepala putih. Terjadi penyerbukan. Nah, kawin istilahnya. Kemudian terjadi penyerbukan atau kawin, terjadilah pembuahan, dibuahi. Ini bertemu karo ini, nempel des. Ini nempel sini, terjadi penyerbukan atau perkawinan. Kemudian terjadilah pembuahan. Oke, nah ini keterangannya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali penyerbukan penyerbukan dulu, yaitu melekatnya atau menempelnya atau kawin serbuk sari ke kepala putik. Jadi ini ya, ini nempel dengan ini, kawin penyerbukan. Oke, jadi penyerbukan tumbuhan itu menempelnya kepala sari atau benang sari ke kepala putik, nempel des. Itu namanya penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari tumbuh ke ruang bakal biji, kemudian masuk ke ruangnya melalui bulu serbuk sari. Ini namanya pembuahan. Ini proses pembuahannya, kalian baca-baca. Dan hasil pembuahannya adalah namanya zigot. Hasil pembuahan nek manusia, hasil pembuahannya apa? Anak, janin. Ya, kalau hewan yang bertelur, telur. Nah, kalau tumbuhan namanya zigot. Nah, zigot ini juga nanti akan berkembang. Manusia sama, hasilnya apa? Anak kecil, bayi, nanti akan berkembang menjadi dewasa. Itu hasil pembuahan pada manusia. Hewan sama, telur, hasil pembuahan menetas, ayam jadi dewasa juga. Yang hewan beranak sama dengan manusia. Nah, ini tumbuhan. Nah, ini nanti akan berkembang menjadi tumbuhan besar atau dewasa. Oke, ini proses sedikit tentang proses pembuahan. Nah, kemudian kalian harus tahu contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Antara lain ya, tumbuhan padi, mangga, durian, dan jambu, dan sebagainya. Oke, jadi tumbuhan itu melakukan perkawinan atau penyerbukan yang namanya perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin itu dengan melakukan penyerbukan. Penyerbukan itu adalah menempelnya atau bertemunya kepala sari dengan kepala putik, terjadi pembuahan. Pembuahan nanti hasilnya zigot. Zigot nanti akan berkembang menjadi tumbuhan besar atau dewasa, atau calon tumbuhan baru. Oke, jelas. Sedikit kesimpulannya. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ini padi, mangga, semuanya
Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu akan melakukan perkawinan, berarti mempunyai putik dan benang sari. Oke. Oke. Nah, sekarang tugas untuk kalian. Ini ya. Tugas ya. Tugasnya ini. Kamu bisa cari di buku paket manapun, bisa mencari googling di internet, Google, tentang contoh. Tidak usah dibuat gambarnya, tapi namanya apa, bunga apa, cara penyerbukannya bagaimana ya. Kamu temukan contoh, nanti kita akan dalam melakukan pembahasan selanjutnya. Cara penyerbukan itu nanti ada penyerbukan silang, penyerbukan bastar, penyerbukan tetangga. Nanti kamu cari di internet boleh, tumbuhan apa, bunga apa, penyerbukannya silang misalkan, nanti kita bahas. Nah, sudah ketemu. Oke. Kemudian kamu, nah ini cari manfaat perkembangbiakan generatif. Manfaat perkembangbiakan generatif. Jadi nanti tadi Pak Guru sampaikan ini perkembangbiakan generatif ini ya, perkembangbiakan generatif atau secara kawin ini atau penyerbukan, manfaatnya apa? Nah, manfaatnya apa? Tulis di sini. Itu buku tulis ya, tulis di buku tulis seperti ini. Jelas? Oke. Kalau tidak tahu mudah, cari internet. Manfaatkan handphone untuk hal yang positif. Mencari pelajaran, mencari informasi penting ya. Jangan hanya digunakan untuk yang tidak bermanfaat, bermain-main ya, download yang bukan-bukan, tidak perlu. Manfaatkan dengan baik. Oke. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Ini fokus kita masih bahasa Indonesia dan IPA ya, yang IPS belum ya. Nanti kita sambung lain waktu, karena mungkin masih awal. Kalian bisa pelajari sendiri buku yang sudah kalian bawa, Pak Guru pinjamkan itu. Nanti suatu saat kita bahas lagi, atau pertemuan ke depan kita akan bahas lagi. Oke. Sekian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau kamu terapkan hidup disiplin, semangat belajar, niat belajar, tidak malas, pasti akan bisa. Pasti akan bisa. Tidak ada manusia yang tidak bisa. Tidak ada manusia bodoh. Semuanya bisa. Sing penting mau berusaha, mempunyai niat yang kuat, semangat yang kuat untuk berusaha, bisa, pasti bisa. Itu pesan Pak Guru. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.